MRT sendiri karena sumber energinya adalah dari listrik, sebenarnya memang termasuk yang paling efisien dibandingkan public transportasi yang lain. Hanya saja memang sumber energi listrik di Indonesia ataupun Jakarta 80% masih dari energi fosil. Jadi ini harus bagi catatan. Apabila kita bisa melakukan dekarbonisasi dari sistem grid nasional maupun Jakarta menjadi lebih ramah lingkungan, maka MRT akan menjadi public transport yang paling ramah lingkungan dibandingkan yang lain. Kalau kita berbicara terkait MRT, memang MRT itu kan diekspektasikan bisa mengurangi emisi karbon ya dari kemacetan terutama. Jadi memang permasalahan utama di kota besar seperti Jakarta salah satunya adalah kemacetan yang dia juga menjadi bagian utama penghasil emisi karbon. Sehingga MRT hadir untuk mengurai masalah kemacetan itu dengan cara yang pertama, MRT menyediakan alternatif moda transportasi yang lebih cepat dan lebih berkeselamatan dibandingkan kendaraan pribadi. MRT ini dia lebih cepat karena dia punya jalur sendiri ya, ada yang elevated sama ada yang underground, sehingga MRT bisa bebas dari macet. Kemudian dia juga lebih aman, terutama bagi anak-anak kecil, anak sekolah, dan juga para lansia. Sehingga dengan adanya MRT ini ada alternatif moda transportasi lain selain transportasi pribadi. Sehingga diharapkan masyarakat ini, terutama masyarakat yang tidak punya akses ke transportasi pribadi, itu beralih menggunakan transportasi umum MRT, sehingga diharapkan kemacetan berkurang ya. Kemudian emisi yang ditimbulkan dari macet tadi juga berkurang, karena kalau kita pasti sering kena macet ya di jalan terutama di Jakarta ya. Jakarta dan Surabaya pasti sering macet. Nah, kalau pas kita kejebak macet di perempatan di Jakarta, itu pasti kita bisa mencium aroma polusi yang lebih pekat karena semua kendaraan berkumpul di situ dan mengeluarkan emisi, sehingga ketika macet ini mulai terurai, sumber polusinya juga perlahan akan dikurangi. Laporan pada tahun 2020 lebih ke hasil penelitian ya, bahwa penggunaan MRT itu baru sekitar 24% di tahun 2020. Tapi di tahun 2023 ke 2024 itu terjadi peningkatan sekitar 7.000 orang. Dan itu kalau saya kalkulasi lebih jauh lagi, maka peningkatan per tahun kita hitung hanya dari 2023 ke 2024 itu terjadi peningkatan 17,5% penggunaan MRT. Tentu kalau kita dalam teori transportasi umum, MRT tidak bisa berdiri sendiri ya, dalam artian 17,5% ini tidak hanya dari MRT saja. Merupakan dukungan dari sebuah sistem transportasi di metropolitan tersebut, sehingga meskipun demikian MRT juga tetap mendukung peningkatan penggunaan tadi sebesar 17,5% yang juga bisa dikategorikan sebagai yang cukup signifikan dampaknya.
Sebelumnya saya udah pernah menggunakan MRT di Singapura ya. Yang kita tahu tuh negara Singapura itu kan tertib, bersih, dan teratur ya. Dan dimana kalau menurut saya kalau di MRT di Indonesia ini masih di tahap pengembangan, dan dimana tuh MRT di Indonesia ini rute perjalanannya tuh masih terbatas gitu. Baru di Jakarta Selatan ke pusat aja kan. Dan MRT Singapura itu memiliki rutenya tuh, kalau di Indonesia rutenya terbatas, sedangkan kalau di Singapura itu rutenya tuh luas gitu. Maksudnya kayak nggak cuma dari selatan ke pusat doang gitu. Itu terus kayak kalau dari segi bangunannya atau infrastrukturnya tuh kalau di Singapura tuh lebih kayak modern, sistem transportasinya, terus pembayarannya juga lebih modern. Sedangkan kalau di Indonesia ini nih masih proses pengembangan infrastruktur. Cuman kurang lebih di Indonesia dan Singapura menurut saya sama ya, orangnya pada tertib-tertib gitu. Jakarta telah lama bergerak cepat, namun dengan cara yang membebani dirinya sendiri, kemacetan menjadi kebiasaan, polusi menjadi latar kehidupan. Di tengah kota yang terus tumbuh, udara bersih menjadi kemewahan, dan ruang untuk bernapas semakin sempit. Tapi setiap kota punya peluang untuk berubah, dan perubahan itu bisa dimulai dari rel yang dibangun di bawah tanahnya. MRT Jakarta hadir sebagai lebih dari sekedar moda transportasi baru. Ia adalah simbol transportasi, pergeseran dari cara lama menuju cara yang lebih bijak. Setiap gerbongnya bukan hanya membawa penumpang, tetapi juga membawa harapan akan kota yang lebih tenang, lebih tertib, dan lebih ramah lingkungan. Dengan berbasis listrik, MRT menjadi moda tanpa emisi langsung. Ini bukan hal kecil di kota yang dibebani oleh jutaan kendaraan bermotor setiap hari. Meskipun sistem energi yang mendukungnya belum sepenuhnya bersih, kehadiran MRT tetap menandai sebuah langkah maju dalam menekankan jejak karbon dari sektor transportasi. Namun, transportasi berkelanjutan bukan hanya tentang teknologi, ia juga tentang cara berpikir. Tentang kesediaan masyarakat untuk berubah, meninggalkan kendaraan pribadi dan mempercayakan mobilitas pada sistem yang lebih efisien. Disinilah peran MRT menjadi penting, bukan hanya sebagai solusi teknis, tapi juga sebagai alat untuk membentuk budaya baru. Kita mulai melihat pergeseran itu. Warga yang dahulu enggan, kini mulai mencoba. Mereka berjalan kaki ke stasiun, memilih naik kereta alih-alih menembus macet. Mereka menemukan kenyamanan dalam keteraturan, dan menyadari bahwa bergerak tanpa polusi adalah bentuk tanggung jawab sosial. Meski begitu, tantangan tetap ada. Rute MRT masih terbatas. Integrasi antar moda masih berkembang, dan kesadaran kolektif masih tumbuh perlahan. Tapi itulah wajah perubahan. Tidak instan, tidak sempurna, namun terus bergerak maju. Satu stasiun dibangun, satu jalur dibuka, satu kebiasaan lama ditinggalkan. Transportasi publik bukan sekedar memindahkan orang. Ia memindahkan cara pandang, nilai, dan arah kota. MRT Jakarta bukan hanya mempercepat perjalanan, tapi juga memperlambat laju kerusakan lingkungan. Dalam setiap perjalanannya, ia mengurangi satu lagi kendaraan bermotor di jalan, satu lagi titik karbon di udara. Jika kita benar-benar ingin kota yang lebih sehat, masa depan yang lebih bersih, maka pilihan kita hari ini sangat menentukan. Bukan hanya soal kendaraan apa yang kita tumpangi, tapi sistem apa yang kita dukung, dan kebiasaan apa yang kita tinggalkan. MRT bukan jawaban tunggal, tapi ia bisa menjadi awal dari sistem transportasi yang lebih terintegrasi, awal dari gaya hidup urban yang lebih sadar lingkungan, awal dari kota yang membangun bukan hanya jalan, tapi juga kualitas hidup.